Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosana Margaret Kadaryanti, dosen Program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah Sistem Drainase. Paparan ini dilakukan dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam proses pembelajaran mata kuliah sistem drainase, saya melakukan dengan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pendekatan yang dimaksud ialah proses penyampaian materi ajar, interaksi antar mahasiswa dan dosen, serta proses penilaian di dalam proses pembelajaran. Mata kuliah sistem drainase memiliki bobot 3 SKS dengan capaian pembelajaran akhir yaitu mahasiswa mampu mendesain jaringan drainase dan bangunan pelengkap pada sistem drainase. Untuk mata kuliah sistem drainase sendiri memiliki 10 tahapan kemampuan yang direncanakan. Yang pertama ialah mahasiswa mampu menjelaskan jenis drainase, pola, dan fungsi jaringan drainase. Kemudian yang kedua ialah mahasiswa mampu menghitung hujan rencana dan juga intensitas hujan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung debit rencana. Yang keempat, mahasiswa mampu merencanakan dimensi saluran drainase dengan menggunakan saluran penampang hidrolis terbaik. Yang kelima, mahasiswa mampu merencanakan sistem drainase kawasan berdasarkan data yang ada. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu mendesain gorong-gorong. Ketujuh, mahasiswa mampu mendesain bangunan terjun. 8, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan drainase bawah permukaan. 9, mahasiswa mampu merencanakan drainase bawah permukaan dan juga drainase khusus. Dan yang terakhir ialah mahasiswa mampu mengidentifikasi pekerjaan drainase, operasional dan pemeliharaan, serta dampak pembangunan dan pelaksanaan manajemen pekerjaan drainase. Dalam proses belajar mengajar, bentuk pembelajaran ialah kuliah, ceramah, kemudian metode pembelajarannya dilakukan dengan tanya jawab, diskusi, dan juga studi kasus. Dalam mata kuliah sistem drainase ini ada 4 item penilaian untuk komposisi nilai evaluasi. Yang pertama ialah tugas individu yang bernilai 30%, kuis bernilai 20%, dan ujian akhir semester serta ujian tengah semester yang masing-masing memiliki nilai 25%. Di dalam pembelajaran sistem drainase digunakan juga bahan kajian pendukung, ya pertama adalah sistem drainase perkotaan yang berlanjutan yang ditulis oleh Suripin, kemudian drainase perkotaan Wesley 2008, dan juga hidrolika saluran terbuka dari Ventecau. Untuk media pembelajarannya menggunakan Learning Management System, ada 2, kuliah itk.ac.id, kemudian ada Spada Dikti, kemudian juga ada Zoom Meeting dan juga PowerPoint. Untuk mata kuliah prasyarat sistem drainase ada 2, yaitu adalah mata kuliah mekanika fluida dan hidrolika serta mata kuliah hidrologi. Setelah ini, saya akan menunjukkan proses pembelajaran di kelas dengan media Zoom Meeting bersama mahasiswa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, Bu. Hari ini saya akan memaparkan terkait dengan materi mata kuliah drainase khususnya di modul 3 debit banjir rencana. Sebentar saya share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Ya, hari ini kita akan membahas terkait dengan debit banjir rencana di modul ketiga. Untuk modul ketiga ini kemampuan akhir yang direncanakan adalah nantinya teman-teman mampu menghitung debit rencana dengan bahan kajian di dalamnya adalah terkait nilai koefisien pengaliran gabungan kawasan dan juga debit rencana dengan menggunakan metode rasional. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah bentuk sebuah das dan juga
problem-problem di dalamnya. Maksudnya problem-problem di dalamnya itu apa? Di sini ada banjir, ada longsor, ada genangan, dan seterusnya. Jadi sebetulnya kenapa bisa terjadi banjir di dalam sebuah das atau daerah aliran sungai dan apa sih penyebab utamanya? Nah, definisi dari banjir sendiri itu teman-teman ternyata mungkin ini bisa jadi ada yang sudah tahu, ada juga yang masih ketukar antara banjir dan juga genangan. Banjir itu adalah meluapnya air dari saluran atau sungai yang disebabkan oleh tidak mampunya sungai dalam saluran untuk mengalirkan air. Jadi kondisi banjir itu adalah ketika muka airnya lebih tinggi daripada muka air normal yang sudah direncanakan di dalam saluran. Jadi misalkan saya punya saluran seperti ini. Terus kemudian saya merencanakan, oh air berdasarkan perencanaan adalah sekian. Ternyata air yang mengalir di dalam saluran saya naik nih, seperti ini. Tapi tidak mengakibatkan luapan. Apakah ini yang dinamakan banjir juga, Bu? Ya, ini sama seperti kondisinya lebih tinggi dari muka air normal, tetapi tidak mengakibatkan luapan. Masih bisa ditahan oleh yang namanya tinggi jagaan. Dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 terkait dengan sungai, banjir juga disebut peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai. Jadi kondisi palung sungai di sini ya. Kemudian banjir itu berasal dari limpasan atau biasa kita sebut sebagai runoff, di mana air hujan yang mengalir yang tidak mengalami infiltrasi dan juga evapotranspirasi. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, untuk penyebab dari banjir sendiri ini macam-macam sekali, banyak sekali aspek-aspeknya. Ada curah hujan, ada pengaruh fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapasitas dari sungai ataupun saluran, kapasitas drainase yang tidak memadai, dan juga pengaruh dari air pasang. Kemudian ada juga dari kondisi daerah pengaliran sungainya atau dasnya, ada kawasan kumuh, sampah, sampai dengan kerusakan atau penurunan dari fungsi pengendali banjir atau bangunan pengendali banjir. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, dampaknya yang terjadi akibat banjir jelas kalau kita rasakan bersama itu adalah kerusakan fisik. Ada kerusakan jalan, jembatan, bangunan, sampai selokan dan lain-lain. Kemudian persediaan air menurun akibat kontaminasi air, sampai dengan ekonomi yang terhambat akibat adanya banjir. Jadi kalau teman-teman tahu, kalau kita merasakan banjir yang terjadi di kawasan perumahan kita, bisa mengakibatkan kerusakan bangunan, kemudian kita akses keluar masuk ke rumah juga sulit, otomatis dengan kesulitan kita berkegiatan ini akan juga berdampak kepada ekonomi, gitu ya. Kemudian ini adalah faktor-faktor, ada tinggi curah hujan, durasi hujan, sampai dengan intensitas hujan. Ini adalah das dan pengaruhnya, jadi bentuk dan karakteristik das itu juga sangat berpengaruh terhadap kondisi banjir di wilayah tersebut. Nah, kemudian kita kan tadi sudah bicara, oh banjir, sebab banjir, dampak banjir, kemudian bagaimana cara kita bisa mengetahui kapan nih terjadi banjir atau bagaimana cara memitigasinya supaya kita siap sebelum banjir itu datang. Kira-kira teman-teman tahu nggak gimana sih cara prediksi banjir? Ada yang pernah baca artikel, pernah baca buku, ataupun mendengar dari berita, misalkan seperti itu, mitigasi banjir itu seperti apa sih? Boleh teman-teman? Fauzi, masih mute? Pakai periode ulang itu kan? Atau Pakai periode ulang, ya. Kemudian apa lagi? kurang tahu sih Bu, kalau prediksi banjirnya. Oke, prediksi banjir Fauzi tadi sampaikan periode ulang, Bu. Ya, itu adalah salah satu materi yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya dan juga di mata kuliah hidrologi. Itu adalah salah satu caranya. Kira-kira bagaimana cara lainnya? Kira-kira ada yang punya jawaban lain? Mungkin menghitung debitnya, Bu. Menghitung debitnya. Ya, itu adalah kunci dalam memprediksi banjir. Menghitung debit banjir dengan periode ulang, itu adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan. Tapi bagaimana cara memprediksinya? Bagaimana cara saya tahu berapa debitnya? Gitu kan ya. Nah, coba dilihat dari dua paper yang berhubungan dengan model hidrologi untuk prediksi banjir. Ada di DASAI
3P Hulu untuk prediksi banjir dan kekeringan, dan di sini ada di Kota Palembang dengan penulisnya adalah Nasrullah dan juga Ayu Marlina. Di sini ada kuncinya, ada model hidrologi. Berarti kan ada sesuatu cara yang kita lakukan untuk bisa memprediksi banjir yang akan datang. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan banjir rencana dengan metode perhitungan untuk menghitung debitnya? Berapa meter kubik per detik sih yang terjadi di das tersebut? Nah, kita bisa cek hubungan empiris curah hujan wilayahnya, kemudian kita bisa menggunakan hidrograf satuan, bisa pengamatan langsung di lapangan dengan menggunakan biasanya kita sebut sebagai AWLR atau Automatic Water Level Recording, atau kita sebut sebagai pengukur debit yang diletakkan di sungai, dan juga analisis frekuensi data banjir apabila kita punya data yang mumpuni atau data yang cukup banyak. Untuk debit banjir sendiri ada beberapa metode yang bisa kita pakai guna memprediksi datangnya debit banjir yang mengalir di sebuah das akibat limpasan. Ada metode rasional, one-to-one, Harspers, dan juga satuan sintetik. Untuk rasional yang akan kita bahas hari ini secara lebih detail itu bisa digunakan untuk wilayah das dengan maksimumnya adalah 50 km persegi. Dan juga ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika 200 km persegi, 50 sampai 200 itu diizinkan masih menggunakan metode rasional. Di mana metode rasional ini yang kita dapatkan adalah perkiraan laju aliran puncak atau debit banjir puncak, gitu ya. Nah, untuk metode rasional itu ada 5 asumsi dasar yang kita pakai. Ada diasumsikan debitnya diakibatkan oleh curah hujan dengan intensitas tersebut berlangsung selama waktu tiba banjir, sampai dengan koefisien pengaliran yang sama digunakan untuk semua curah hujan di dalam suatu daerah aliran sungai atau DAS. Nah, untuk metode rasional ini seperti yang tadi saya sampaikan, bahkan boleh lebih besar daripada 300 km, kurang dari 300 km persegi. Jadi selama masih range 50 sampai 299 km persegi, teman-teman masih diperbolehkan dengan menggunakan metode rasional untuk menghitung besarnya debit banjir rencana. Gitu ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan nilai puncak banjirnya berapa dengan periode ulang yang teman-teman rencanakan, sesuai dengan perencana. Mau periode ulang 5, 10, 20, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, ini untuk rumus dari metode rasional, Q sama dengan alfa dikali C dikali I dikalikan dengan A. Di mana alfanya setara dengan 0,278 atau 1/3,6. Ini disebut dengan koefisien. Kemudian C itu adalah koefisien pengaliran, I adalah intensitas hujan dengan skala ulang T tahun, A adalah luas daerah pengaliran dalam satuan kilometer persegi. Di sini adalah waktu tiba banjir, TC, intensitas hujan, I, dan koefisien limpasan C. Ini adalah komponen yang digunakan untuk menghitung debit banjir rancangan dengan menggunakan metode rasional. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu, teman-teman, terkait dengan rumusan dari metode rasional? Sejauh ini belum ada, Bu. Belum ada, oke. Nah, di sini misalkan ada pertanyaan, Bu, ini kan ada koefisien aliran ya. Koefisien aliran ini berarti kan berhubungan dengan tutupan lahan di dalam sebuah das. Bu, bagaimana kalau ternyata C saya ini atau tutupan saya ini beragam, Bu? Saya harus seperti apa? Apakah saya menggunakan satu persatu C, atau saya menggunakan hanya satu yang dominan saja, atau seperti apa ya, Bu? Kemudian intensitas hujan ini juga bagaimana ya? Apakah saya menggunakan semua intensitas hujan, atau saya menggunakan satu saja intensitas hujannya? Nah, di sini adalah tantangannya, teman-teman. Q ini adalah debit rancangan atau debit rencana maksimum yang teman-teman akan dapatkan dari sebuah das, di mana kalau das tersebut punya C atau tutupan lahan, jenis tutupan lahan yang beragam, maka teman-teman butuh untuk menggabungkan nilai tutupan lahan tersebut menjadi yang namanya koefisien pengaliran gabungan. Begitu juga dengan nilai intensitas hujan, tergantung kepada teman-teman mau prediksi banjirnya untuk periode ulang atau kala ulang berapa nih. 50, 25 sesuai dengan
pengendalian banjir yang akan teman-teman lakukan di lapangan. Begitu ya. Ini untuk intensitas hujan dengan menggunakan persamaan Dr. Mononobe. Ada I sama dengan R24/24, 24/T, di mana R24 itu adalah curah hujan harian maksimum, I adalah intensitas hujan, dan T adalah lamanya hujan. Di sini, hujan harian maksimum dipakai hujan rancangan berdasarkan kala ulang tertentu. Ini nyambung dengan yang tadi Ki. Kalau teman-teman mencari Ki periode ulang 50, maka I-nya juga akan teman-teman rencanakan dengan periode ulang 50. Artinya R24-nya juga diperlukan R24 dengan kala ulang 50. Jadi harus sinkron antara Ki, I, dan juga R. Begitu ya. Dengan demikian intensitas yang hujan didapatkan juga berdasarkan kala ulang tertentu. Nah, nilai T ini bukan kalau misalkan saya dapatnya hujan maksimum harian satu data, saya nggak tahu Bu lama hujannya ini bagaimana. Teman-teman bisa menggunakan rumus T sama dengan TC atau perjalanan air mulai dari hulu das sampai ke hilir das. Jadi di atas permukaan tanah sampai di dalam salurannya. Itu dijumlahkan. TC sama dengan T0 ditambah dengan TF. Ini untuk koefisien pengaliran yang tadi disampaikan harus mewakili semuanya yang ada di dalam sebuah das. Jadi kalau tutupannya ada 5, ya 5-5-nya harus teman-teman cari. 5-5-nya harus teman-teman hitung. Begitu ya. Bagaimana Bu cara menghitung koefisien pengaliran? Atau apa sih sebetulnya Bu koefisien pengaliran itu? Koefisien pengaliran itu adalah hubungan atau perbandingan persentase jumlah air yang melimpas atau menjadi runoff dan juga air yang mengalami proses infiltrasi dan evapotranspirasi, begitu ya. Jadi misalkan seperti ini, saya punya tutupan lahan berupa lahan hijau, kira-kira nilai persentase yang melimpas itu besar atau kecil? Kecil, karena kalau dia lahan hijau, otomatis kemampuan menyerap air atau proses infiltrasi airnya jauh lebih besar. Sehingga yang menjadi limpasan akan lebih kecil, relatif kecil, begitu ya. Terus bagaimana kalau misalkan ini berupa beton di semen, gitu, misalkan seperti itu. Kira-kira bagaimana kondisi persentase jumlah air yang melimpas di atas permukaan semen itu tadi? Sansan mungkin? Berdasarkan koefisien pengalirannya kah, Bu? Ya, kalau di atas muka tanah yang di beton itu kira-kira limpasannya besar atau kecil? Lebih besar, Bu. Oke, lebih besar karena daerah resapan airnya sedikit, Bu. betul. Jadi tadi seperti kebalikan dari lahan hijau, ketika kita punya lahan yang dicor, otomatis kemampuan menyerapnya juga akan semakin kecil, sehingga mengakibatkan besarnya limpasan yang mengalir ke saluran drainase kota. Untuk nilai C ini berkisar antara 0 sampai dengan 1, tergantung kepada masing-masing jenis tutupan lahannya. Nah, makanya kalau teman-teman sering lihat di berita, di TV gitu ya, oh ini banjir, kenapa banjir? Oh hulunya ini dulunya hutan, tapi sekarang berubah menjadi villa, berubah menjadi real estate, dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Oh nyambung nih ke sini. Semakin besar limpasan, otomatis debit yang dihasilkan akan semakin apa teman-teman? Semakin besar, itu selalu berbanding terbalik, berbanding lurus, karena tadi kita mendapatkan informasi dari rumus Q sama dengan alfa dikali C dikali I dikali A, yang artinya Q-nya besar, otomatis akan sejalan dengan C besar, I besar, dan A yang besar. Begitu ya. C, koefisien pengalirannya besar, artinya limpasan yang dihasilkan besar, intensitasnya hujan tinggi, A-nya besar, maka otomatis debitnya juga akan semakin besar. Nah, ini untuk cara menganalisis besarnya koefisien pengaliran gabungan, yaitu adalah sigma C dikalikan dengan A dibagi dengan sigma A. Jadi C-nya bergantung kepada jenis tutupan lahan di masing-masing das.
maaf, bukan di masing-masing das. Jadi di das itu kan masing-masing ada tutupan lahannya. Nah, per masing-masing ini harus kita cari. Misalkan seperti ini. Saya punya das seperti ini. Terus kemudian saya punya di sini hutan, di sini perumahan, di sini industri, begitu ya. Jadi ada 1, ada 2, ada 3 jenis tutupan lahan. Artinya berarti C1 dikalikan dengan A1 ditambah C2A2 ditambah C3A3 dibagi A1 ditambah A2 ditambah dengan A3. Sehingga saya bisa tahu nih, oh berarti saya harus menghitung keseluruhan C yang ada di dalam das untuk kemudian menjadi satu nilai C saja. Karena nanti di dalam analisis menggunakan metode rasional, kita hanya butuh satu nilai C. Kalau kita punya 3 C ini berarti kita harus ngapain teman-teman? Kita harus mengubahnya dia menjadi C Gabungan ya. C gabungan, betul. C gabungan itu adalah penggabungan antara nilai-nilai C yang ada di dalam sebuah das. Berarti sejauh ini apa aja tahapan yang harus kita lakukan dalam menganalisis besarnya debit banjir? Ada yang bisa menyampaikan idenya? Bagaimana ya saya kalau mencari debit banjir metode rasional ini? Saya coba, Bu. Kan Ya, tadi silakan Fauzi. kalau sesuai persamaannya kan Q sama dengan alfa CIA. Mm, Berarti tahapannya kita nyari komponen C, I, sama A tadi. Oke. Untuk nyari C tadi ini yang tahap pertama pakai koefisien gabungan. Terus nilai A ini yang di slide Ibu nih. Ada TC, terus I, nanti dapat nilai Q-nya. Ya. Nah, kira-kira ada yang mau nambahkan nggak dari Fauzi? Fauzi tadi menyampaikan ada C, ada I, ada A. Kira-kira yang perlu diperhatikan lagi apa ya dari analisis debit banjir rancangan? Punya informasi atau punya pendapat lain, teman-teman? Sansan mungkin atau Ina? Mungkin kalau dari saya tambahannya untuk mencari intensitas curah hujannya itu perlu dihitung waktu konsentrasinya, Bu. Oke, betul. Jadi tadi ditambahkan oleh Novilani bahwasanya untuk intensitas hujan kita perlu menambahkan nilai waktu konsentrasi atau TC yang bisa kita dapatkan dari apa saja penjumlahannya. Ina boleh bantu saya? TC itu kira-kira penjumlahan dari apa ya? TC itu T0 plus TF, Bu. Betul, T0 plus TF. T0 itu apa sih? Waktu pengaliran air di mana sih? Di medannya, Bu. Di medan atau di atas permukaan tanahnya ya. Iya. Kemudian kalau TF-nya waktu pengaliran air di salurannya, Bu. Di dalam salurannya. Artinya TC itu adalah penjumlahan perjalanan air mulai dari atas permukaan sampai ke saluran dari hulu menuju ke hilirnya. Sehingga kita bisa dapat nilai TC untuk mendapatkan nilai intensitas. Selesai sudah kita dapat Q atau hujan, debit dengan periode ulang sesuai yang kita rencanakan. Bisa 5, 10, 20, 50 sesuai dengan kebutuhan dari perencana. Nah, untuk materi kali ini saya akan memberikan tugas terkait dengan bagaimana teman-teman menganalisis debit banjir rencana, gitu ya. Nah, sebelumnya saya masuk ke dalam tugas dan rubrik penilaian tugas, saya sampaikan kalau teman-teman mau melihat lebih detail, lebih jauh, baik dengan cara analisis, contoh analisis, teman-teman bisa akses selain dari LMS ITK, teman-teman bisa akses pada Dikti. Di sini ada mata kuliah sistem drainase yang saya ampu yang bisa diakses oleh semua mahasiswa. Jadi ini terbuka untuk teman-teman mahasiswa, ada modul-modulnya juga yang bisa di-download dan bisa ada contoh-contoh soal yang teman-teman bisa pelajari. Begitu ya. Nah, di sini saya bertanya, bagaimana paham nggak teman-teman cara analisis debit banjir rencana? Nah, bagaimana saya cara mengukur kepemahaman teman-teman ini terkait dengan analisis debit banjir rencana? Saya akan memberikan tugas individu dengan, sebentar saya akan share screen dulu. Nah, terlihat ya teman-teman. Di sini adalah evaluasi terkait dengan tugas individu. Di sini teman-teman adalah yang tujuannya evaluasi tugas individu ini menilai pemahaman mahasiswa
terhadap konsep dasar dan penerapan sistem drainase khususnya di modul 3 terkait dengan debit rancangan, kemudian identifikasi permasalahannya sampai dengan menganalisisnya bagaimana. Untuk substansi evaluasi ada identifikasi permasalahan, rumus yang digunakan seperti apa, tahapan analisis, dan ketepatan kalian dalam proses analisis. Untuk evaluasi dilakukan di hari ini, di pertemuan kali ini bersifat individu. Saya kasih waktu teman-teman untuk mengerjakan, untuk nanti dikumpulkan di akhir perkuliahan. Nah, untuk rubrik penilaiannya, teman-teman boleh mendapatkan nilai 100 apabila teman-teman sudah mengidentifikasikan permasalahan terkait dengan, mampu mengidentifikasikan permasalahan terkait dengan debit banjir, ada rumusnya dan jelas tahapannya, konsepnya juga paham, kemudian analisisnya, tahapannya sangat jelas, kemudian ada lesson learn. Jadi, saya kan punya nih soal. Di dalam soal saya ini apa sih isunya atau apa sih permasalahan yang diangkat? Kalau itu teman-teman bisa mengidentifikasikan dengan sangat jelas, teman-teman berhak untuk mendapatkan nilai maksimum. Kemudian ada rumusnya nih. Rumus yang mana? Karena untuk menganalisis debit banjir kita butuh banyak rumus. Nah, sesuai nggak ini rumus yang saya pakai terhadap soal yang diberikan di kelas? Kemudian konsepnya bagaimana? Teman-teman paham nggak? Jangan-jangan nanti cuma tahu rumus, nggak paham konsep, gitu ya. Kemudian sudah tahu rumus, sudah tahu konsep, tahapannya bagaimana nih? Tahapannya apa dulu nih yang dikerjakan? Jangan sampai nanti, ternyata kebolak-balik nih tahapannya, gitu. Nggak make sense nih tahapannya. Nah, kalau tahapannya jelas, rapi, terstruktur, begitu ya, itu akan mendapatkan nilai yang juga maksimum. Kemudian lesson learn-nya bagaimana maksudnya, Bu? Lesson learn-nya ini maksudnya adalah teman-teman sudah menghitung, teman-teman sudah menganalisis, teman-teman sudah mendapatkan hasil akhir. Teman-teman bisa nggak menjelaskan Q sama dengan sekian meter kubik per detik, ini kenapa ya kok bisa jadi Q seperti ini? Kenapa bisa menghasilkan Q sebesar ini? Dasarnya dari mana ya? Proses perjalanannya bagaimana? Nah, kalau semua teman-teman itu bisa mengemasnya dengan baik, teman-teman akan berhak mendapatkan nilai 100. Ada pertanyaan teman-teman terkait dengan tugas dan juga rubriknya? Mau tanya, Bu. Silakan. Tadi itu kan rumus metode rasional kan alfa CIA, Bu. Betul. Itu berarti gara-gara ada nilai C, dua das dengan luas yang sama bisa-bisa debitnya berbeda ya, Bu? Betul. Jadi kalau misalkan karena ada nilai C atau koefisien tutupan lahan, bisa jadi mengakibatkan nilai Q yang berbeda. Tidak hanya itu. Karena ada I di dalamnya, intensitas, itu ada nilai T, yang dimana itu adalah perjalanan air, itu juga berpengaruh terhadap lama waktu perjalanan air. Dari segi apa? Morfologinya, misalkan kemiringannya curam versus kemiringannya landai. Itu juga akan mengakibatkan perbedaan nilai dari debit banjirnya. Nah, ini yang saya sebut sebagai lesson learn tadi di rubrik penilaian terakhir. Jadi teman-teman tahu nih, konsepnya seperti ini. Ini loh pelajaran yang saya bisa dapat. Ternyata kalaupun das kita ini luasannya sama, tipenya sama, mirip-mirip, tetapi bisa jadi menghasilkan debit banjir yang berbeda. Karena bisa jadi karakteristik das satu dengan das yang lain juga akan berbeda. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Bagaimana? Novilani atau Ina, ada pertanyaan? Dari saya cukup. Cukup, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ini mungkin waktunya teman-teman untuk mengerjakan tugas yang tadi saya minta. Nanti waktunya sudah ada tertera di LMS, silahkan dikerjakan. Boleh melihat modul, boleh melihat buku. Tetapi prinsipnya evaluasi ini bersifat individu, gitu ya. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin saya cukupkan perkuliahan kali ini. Saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.